Taklim kita taklim manakib terkait manqobah kita 39, 40, 41, 42 keilmuan dan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsirah ila droti sultanil auliya wa kudawatil asyifai khotabir robani wal gauds sumadani sayyidi asyayid Abdul Qadir al Jailani. Sama-sama al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya robbal alamin. Syukur alhamdulillah kita masih diberi waktu untuk bisa manakiban, mendengarkan manqobah, zikir, dan sekarang kita memasuki taklim. Amma ba'd, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani memang benar adanya. Sekali lagi, memang benar adanya. Hanya saja dikarenakan karomah para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu sering bersifat abstrak. Ya. Jadinya zaman sekarang hanya bisa dirasakan, ya. Dan sulit diperlihatkan. Ya. Namun demikian, tidak ada kesulitan bagi Allah untuk bisa memperlihatkan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak ada. Kalau Allah berkehendak pasti ketemu. Salah satu contoh, ini kejadian ya. Ada seorang perempuan yang ingin menjadi laki-laki. Padusi ingin jadi jantan. Nggak disiko kejadiannya. Sekitar tahun 1985 di Tasikmalaya. Ya. Ada seorang perempuan yang sakit hati oleh suaminya. Di KDRT Tarui sampai-sampai ia ingin menjadi laki-laki. Jadi intinya dia dendam juga ya, pengen jadi laki-laki. Nggak lama jadi padusi kok. Sebab menjadi perempuan selalu disakiti. Kemudian setelah perempuan tersebut rajin dan khusyuk bertawasul, zikir, mengikuti manqobah, manakiban sampai katam 53, hanya 53. Bahkan dia bolong-bolong, ada bolongnya itu 3 kali bolong kalau nggak salah. Serta merenunginya manqobah, nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani, akhirnya keinginan tersebut dikabulkan oleh Allah. Gimana nih padusi jadi laki-laki? Padahal udah bersuami. Dia menjadi laki-laki bahkan sempat menjadi mubalik. Beken di daerahnya lagi. Dikenal dengan sebutan mubalik weki. Mungkin pernah dengar weki. Singkatan AWW laki-laki. Artinya perempuan laki-laki. Mubalik weki 1985 ada yang udah lahir, yang belum mungkin ya. Ya. Nah, yang duduk tahu itu. Dan anehnya hanya dengan air zikir tanpa operasi dari Syekh Tajul Arifin. Tanpa operasi. Ini kejadian. Beda dengan orang Minang kan. Ada yang dioperasi ya. Itulah kira-kira karomah berkah dari mengikuti manqobah. Abstrak, kalau Allah berkenan bisa terbukti, ya. Itu salah satu bukti. Tapi mubalik weki tersebut hanya dalam waktu 6 bulan saja menjadi mubalik beken di daerahnya. Dan hanya merasakan menjadi laki-laki
Ya, hanya 6 bulan saja. Waktu beliau ceramah di Kerawang, bulan ketiga setelah jadi laki-laki, bulan ke-6 beliau dipanggil Allah. Karena mungkin Allah hanya ingin menunjukkannya saja kekaroman dari Nakib tadi. Dia almarhum. Ya. Jadi gini Pak, hikmah dari sini apa yang didapatkan? Apa didapatkan Pak? Apapun juga niatnya itu hati-hati Pak. Ya. Kalau niatnya sakit hati, sakit hatinya selesai dia meninggal kan gitu Pak. Iya kan? Nah, hati-hati niatnya Pak ya. Allah tidak melihat bagusnya seseorang dalam amalan, tapi yang dilihat adalah nawaitunya kan. Ya. Walaupun pertama-pertama orang datang nggak mungkin lah kita datang ke sini tidak ada masalah. Tapi bagi seorang guru, kita harus pahami makomat orang itu. Lama tahun kita luruskan kan, gitu ya. Sebab selama orang itu masih membawa niat, selama seorang itu pesakitan. Setuju nggak Pak? Kalau bapak-bapak datang ke dokter, tidak bawa niat sakit Pak, dokter yang diobati nanti. Duduk ya, nggak perlu ke sana kan. Jadi inti maknanya gitu ya. Nah, jadi nawaitu itu super power sebetulnya Andung. Ya. Kita bisa merasakan sendiri dari karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun Allah tidak menunjukkan secara kasat mata. Ya. Tadi masih terasa ada yang coba mengejar secara kasat mata. Tapi nggak apa-apa. Natural manusia begitu. Namun sebenarnya dapat dirasakan. Andung ini kan sawah nggak punya Pak. Mobil nggak punya 5, cuma 2 ya. Itu bobrok juga ya. Ya kan? Nah, kebun tidak ada Pak. Ya, nggak punya kebun. Ya. Tapi alhamdulillah ya. Dengan bermajelis kita bisa bantu panti asuhan ya. Ya. Selalu ada aja rezeki. Hakikatnya kan semua dari Allah Pak. Yang penting tenang. Ya. Pasti hakikat dari Allah, tapi mungkin saja syariatnya dari manakiban. Bisa jadi kan? Karena kita mengikuti manakiban, kuatkan lagi Pak. Jadi. Atau istiqosahan dengan zikir tadi. Rutin alhamdulillah tiap bulannya majelis SMA ini kita adakan terus kan. Ya. Jadi salah satu power itu adalah manakib. Karena manakib itu sering salah artikan sebagai pembantu mengatasi masalah kita. Kalau bablas dari hukum-hukum syariat. Ya. Jadi kalau bapak-bapak kehidupan sekarang kurang kuat, masalah itu sering gagal dengan doa, ya, gagal dengan amalan-amalan kita. Beda dengan dulu Pak. Selalu ada istiqosah. Kalau kita ada masalah, kalau ingin sesuatu selalu selamatan kan. Ya. Sekarang budaya itu sudah hilang kan. Ya, jadi di sini kita disambil bukan berniat mengalap berkah. Yang penting tholibul ilmi kan. Insya Allah ada berkah Pak. Ya. Yang duduk ini merasakannya sendiri kok. Ya. Manakib itu hukumnya tidak wajib. Sama juga dengan sholat sunnah tahajud. Ya, kecuali orang tertentu. Nabi mewajibkan diri. Kita jangan coba-coba Pak. Kenapa? Halo, kenapa? Dengerin dulu gajinya ya. Betul kan? Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Harus melalui kekuatan makomat kita masing-masing. Bapak ditakdirkan jadi nabi nggak? Jadi wali aja belum tahu ya. Ya. Jangan mewajibkan diri jadi tahajud. Apapun juga yang memaksakan diri jadi masalah. Walaupun itu baik. Anu kan minta kemarin kaji kan biasa aja ya. Jadi muslim biasa aja dulu ya. Supaya hakikat kehidupan itu kita bisa ikuti dalam kehidupan yang lebih nyaman gitu dulu. Manakib itu hukumnya tidak wajib. Sama juga dengan sholat sunat tahajud. Tapi ditinggalkan nggak boleh. Bapak-bapak berat nggak kalau sebulan sekali? Kan nggak tiap hari manakib. Nggak kan? Ya. Bapak-bapak kalau tahajud tiap hari Pak diwajibkan berat nggak?
Memble loh, berat loh. Berat loh. Sholat sunat tahajud merupakan salah satu amalan ibadah dalam agama Islam yang memiliki pahala yang sangat besar. Apalagi manaqib, Pak. Karena mendengarkan nasihat-nasihat ulama-ulama dulu, apalagi terkait dengan juriyat darah Rasulullah. Bahkan bagi seseorang yang memiliki keinginan tertentu, kehendak ya, yang ingin segera terwujud, maka dianjurkan untuk mengamalkan manakiban juga sholat tahajud. Boleh. Dilarikan ke sana boleh. Namun tahukah bahwa ulama besar Syekh Abdul Qadir Jailani menasihati, mengimbau kepada umat Islam agar tidak sering melaksanakan ibadah sunnah. Agar tidak sering melaksanakan ibadah sunnah. Pasti ada hikmah. Ibadah sunnah tidak dianjurkan dilakukan terlalu sering. Terlalu sering. Termasuk salah satunya sholat tahajud. Manaqib saja cukup sebulan 1 kali kan? Iya kan? Dulu sampai seminggu sekali loh. Ya. Dilarang. Begitu pula dengan zikirnya. Pokoknya menurut beliau jangan sampai mengalahkan yang fardu, yang wajib, ya. Mengapa ibadah sunnah justru tidak boleh dilakukan terlalu sering? Agar kita bisa menjalani kehidupan secara normal, ya. Pertama, dan sederhana dan tidak berlebihan, walaupun itu perkaranya baik. Bapak makan korma baik, tapi makan sehari itu 2 kilo, Pak. Berlebihan, tidak baik. Ya, ibadah pun begitu, tahajud pun begitu. Itu menurut saya Abdul Qadir Jailani, ya. Agar kita bisa hidup secara normal. Ibadah tertinggi apa, Pak? Amalan. Kalau bawa waktunya ada siang, harus fisik bekerja kan, kerja. Itu udah ibadah, ya. Hidup itu biasa saja ya. Ya. Tidak usah berlebihan, yang penting bisa senang dengan perkara yang halal. Setuju? Itu dulu. Ya. Anung takutkan sampai titik torekot ada yang mengejar tadi tidak normal hidupnya. Itu yang Anung takutkan, ya. Agar tidak melaksanakan tahajud setiap malam, meskipun tahu kita bahwa ibadah tersebut sangat baik. Jadi Iwan semua, kalau jangan marah ya dengan orang yang tidak tahajud. Jangan marah ya. Ya. Meskipun kita tahu bahwa yang bagus itu tahajud. Tapi kalau tahajud jangan setiap malam, kadang-kadang saja ya dulu. Itu dulu makomatnya. Jadi ungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani agar tidak sering melakukan ibadah sunnah. Selain alasannya, mengapa ibadah sunnah tidak boleh dilakukan terlalu sering? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sering orang Islam terlalu istiqomah melakukan perkara sunnah. Nanti akhirnya menjadikan perkara sunnah menjadi wajib. Ada di Quran. Disamakan perkara sunnah menjadi wajib. Bulan puasa gimana, Pak? Ada yang puasa terawih tapi nggak sholat isya. Bukan, isya pasti sholat karena ke masjid. Asar, zuhur. Kan aneh. Kacau itu. Ya. Akhirnya nanti kalau kita kebanyakan sunnah, karena ukurannya sunnah, Pak, bisa jadi masalah kalau dijadikan keseringan wajib. Jadi masalah nggak, Pak? Ada orang Islam terbiasa sholat tahajud. Suatu saat ketika ada pengajian atau sedang mikir utang, setengah 3 bulan bisa tidur. Mau tidur marah-marah dulu. Sekarang belum bisa tidur nih, padahal nanti ada tahajud. Akhirnya tahajud jadi masalah. Setuju nggak? Ya? Intinya gimana, Pak? Bapak tahajud niatnya apa?
Mau tahajud itu yang sempurna. Ya. Beda kalau kita biasa saja ya. Allah itu maha baik. Sudah tahu kita manusia ini lemah. Makanya tahajud tidak wajib. Terima kasih ya Allah. Tahajud enggak wajib. Takutnya duha wajib. Ya. Tahajud wajib, Pak. Waduh. Ya, dikasih cuma 5 kali yang wajib, Pak. Pas dikasih sunnah jangan sombong, Pak. Karena ya, niat sunnah ente apa? Maksudnya tahu, yang udah ngaji ini. Ya, supaya lurus kaji karomah nanti. Ya. Jadi yang bagus, yang sempurna dalam bertahajud ternyata karena sangat rindu sekali ingin bertemu dengan Allah. Niatnya apa, Pak? Rindu ingin bertemu dengan Allah. Bapak tahajud karena masalah. Maka diberi, diselesaikan masalahnya. Gitu kan? Tapi kalau rindu, beda lagi. Ada nggak kemarin? Kita tanya sama Ustadz Fauzi nih. Ustadz Fauzi kalau tahajud itu memang rindu kepada Allah. Ayo, tanya pada diri atau yang lain. Bapak-bapak betul-betul merasakan rindu kepada Allah. Karena bertemu dengan Allah itu sebaiknya waktu orang tidak ada. Tahajud. Jadi kita luruskan. Kalau kita tahajud, tinggalkan dulu persoalan. Tapi karena kita rindu kepada Allah. Bapak-bapak kalau nagih hutang langsung nagih hutang, Pak. Walaupun Allah nggak perlu dirayu, tapi dirayu dulu deh, gitu ya. Sampai, Pak. Itu adab. Ya. Jadi bangun tahajud bukan karena tertekan ya, itu rahasianya. Lambat laun bawa-bawa bangun sendiri kalau rindu kepada Allah. Coba lakukan 3-4 kali, Pak. Memang saya ingin ketemu dengan Allah. Ya, rindu sekali dengan Allah. Dalam konsep yang lebih kerasa. Karena hakikinya, walaupun Allah Maha Dzahir, itu tidak terjangkau oleh indrawi kan. Karena apa, Pak? Bahasa intelektual lagi nih, Allah Maha meliputi. Sampai akal kita. Kalau kita menyebut Allah Maha meliputi, Allah terlihat nggak? Enggak. Bapak ngelihat gajah deket bener gini, Pak, gitu. Bisa salah lihat, Pak. Kalau di belakang bisa disebut ular. Iya kan? Karena ada ekornya kan? Iya kan? Karena maha besar. Begitu johirnya Allah. Jadi rindu itu pakai rasa. Bukan karena tertekan ya Bapak tahajud. Bapak datang kemari manakib bukan karena tertekan, Pak. Bukan karena gurunya, Pak. Ingat, itu dulu kita luruskan niat. Karena rindu kepada zuriat Rasulullah. Bisa? Ya itu dulu. Jadi sebaiknya tidak melaksanakan tahajud setiap malam meskipun tahu bahwa ibadah tersebut sangat baik. Lagian kamu juga bukan nabi dan waliullah kan? Iya kan? Kalau nabi kan iya apa mewajibkan diri, makomatnya beda kan? Iya kan? Jadi jangan marah dengan orang yang tidak tahajud meskipun kita tahu bahwa yang bagus itu tahajud. Tapi kalau tahajud jangan setiap malam lah, kadang-kadang aja itu dulu ya. Itu sebabnya kealiman seseorang harus benar-benar didasarkan pada kapasitas keilmuannya, niatnya yang bisa diketahui dari rekam jejaknya, Pak. Keilmuan kan bisa dilihat dari rekam jejaknya. Apalagi di ruhani. Bahayanya orang yang berpura-pura atau berpenampilan khusyuk atau ahli ibadah tapi nihil ilmu. Pasti akan melenceng niatnya. Orang bodoh yang ahli ibadah itu banyak loh fatwanya. Pasti banyak fatwanya. Kalau dia jahlun tapi ibadahnya kuat, fatwanya akan banyak. Fatwa itu yang dikeluarkannya. Betul kan? Kalau ilmunya kurang, ibadahnya kuat, Bapak kuatin ibadahnya tapi ilmunya kurang. Maka yang dikeluarkan fatwa ucapannya akan banyak. Percaya Pak? Itu karakter. Karakter manusia itu. Secara diam-diam menciptakan tradisi yang bila ilmin.
tanpa ilmu. Bila ilmu. Dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Qaddasallahu sirahu menasihati tidak mengkritik perilaku soleh ya, ahli ibadah, tetapi beliau mengkritik seseorang yang gemar menampilkan ibadahnya atau penampilannya kepada khalayak, hingga banyak orang menganggapnya sebagai ulama. Padahal sebenarnya dia tidak berilmu. Akhirnya banyak orang yang meminta fatwa. Fatwa pun dikeluarkan dengan asal, tetapi tidak berdasarkan pada ilmu. Makanya orang khusyuk yang tanpa ilmu sering dikritik di bab ilmu. Iya kan? Sering. Bukan berarti kamu yang khusyuk. Khusyuk di bab ilmu itu sering dikritik, termasuk oleh Sayyidina Ali, sahabat Nabi. Sayyidina Ali ketika menjadi Amirul Mukminin, khalifah keempat, yang mengkritik orang bodoh tapi ahli ibadah. Orang yang mengacaukan saya itu ada dua, kata Sayyidina Ali, yaitu orang yang berilmu tapi fasik. Berilmu tinggi tapi gemar maksiat. Itu mengacaukan. Dan orang bodoh ahli ibadah. Banyak sholatnya, banyak sunnahnya lagi, tapi tidak berilmu. Itu mengacaukan biasanya. Itu kata Sayyidina Ali. Kemudian perkataan Sayyidina Ali sering digubah oleh para ulama dalam sebuah nazam, syair. Ini terjadi. Yang dikenal di kalangan pesantren sebagai syair ala-ala. Kerusakan besar yaitu orang-orang yang berilmu tapi fasik. Arti fasik itu gemar maksiat. Dan kerusakan lain yang lebih besar adalah orang-orang yang bodoh, namun tetap bersikukuh menjalankan ibadah dalam kebodohannya. Misalnya ada orang khusyuk bawa tasbih, kesana kemari bawa tasbih, kemudian ditanya tentang faraid, hukum faraid. Ada pria dan wanita ditinggal mati oleh ayahnya, hukum warisnya gimana? Ditanya begitu, bagaimana ya? Orang bodoh ahli ibadah yang diminta fatwa itu ngomong gini, sama-sama anak ya, bagian warisnya sama-sama saja. Lucu, itu terjadi. Ya. Pada zaman Rasulullah SAW sudah terdapat fenomena orang yang terlihat soleh, tapi ketika ada peristiwa nasak mansukh, penghapusan mengenai arah kiblat. Orang Islam dulu arah kiblatnya kan Baitul Maqdis, Pak. Awalnya ya. Perubahan arah kiblat banyak yang terprovokasi. Padahal udah muslim. Ketika ada perintah dari Allah untuk memerintahkan Rasulullah menghadap Ka'bah yang sebelumnya Baitul Maqdis, banyak orang kafir Mekah, musyrik, memprovokasi umat Islam. Lihat orang yang kalian ikuti Muhammad yang agamanya bingung katanya. Benar itu terjadi, Pak. Setelah menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis, kemudian menghadap Ka'bah lagi katanya. Begitu ucapannya. Mendengar ucapan tersebut terdapat beberapa orang yang awalnya mukmin menjadi kafir lagi. Karena mempercayai ucapan orang kafir Mekah tersebut di Mekah. Hal ini tentu berbeda dengan orang berilmu yang mengikuti perintah Rasulullah, karena dia berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah pastinya berasal dari perintah Allah. Kan gitu. Ini bukan berarti melarang kita untuk berpenampilan khusyuk atau soleh. Akan tetapi kita dilarang menjadi ahli ibadah tapi tanpa didasari ilmu, yang hanya membuat orang lain menganggap kita sebagai orang alim, lalu dimintai fatwa. Kalau kita mau mentelisik, mau lebih nyelimet, asal usul bahasa dari karomah ya. Orang alim itu kan dikejarnya karomah, Pak. Karomah itu berasal dari bahasa Arab. Yang di Al-Quran, karomah itu dekat dengan Al-Karim. Apa? Ya Karim. Artinya tahu kan? Mulia. Maha mulia. Tidak mengherankan jika orang-orang yang mendapat karomah adalah mereka orang-orang yang benar-benar mulia. Lahir batinnya.
seperti Rasulullah dan para wali-walinya. Karomah adalah memang benar-benar telah terjadi dan akan tetap terjadi pada umumnya. Ini berada pada kajian tasawuf dan torekot pada umumnya. Karomah juga bisa terjadi pada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Bisa. Seperti antum semuanya bisa. Dalam beragama Islam belum istiqomah. Bisa aja dapat karomah. Tapi bagi orang-orang yang benar lurus istiqomah dan tampak karomahnya, jelas ini identik dengan kewalian. Duduk Pak. Identik dengan kewalian. Ini diabadikan Al-Quran dalam kisah karomah pemuda Ashabul Kahfi. Kapan Anung sampaikan. Ashabul Kahfi adalah 7 orang pemuda keturunan bangsawan dari Rum yang sangat mengkhawatirkan keimanan. Peristiwa ini terjadi sesudah zaman Nabi Isa alaihissalam. Raja mereka tidak sepaham, bahkan sangat benci sekali dengan apa yang mereka yakini. Mereka pun langsung keluar dari kerajaannya, menjauhi kerajaan dan masuk ke dalam gua, lalu tertidur selama berapa tahun? 309 tahun. Dan ini benar terjadi. Bukan nabi, bukan wali. Ini diabadikan di Al-Quran. Yang kedua, seorang wanita, bukan nabi, bukan wali, Maryam binti Imran radhiyallahu anha. Maryam binti Imran selalu mendapatkan makanan di mihrab. Ini perkara rezeki ya. Jangan minta Pak. Kata Syekh Abdul Qadir Ani, jangan minta. Disediakan di mihrab. Padahal Maryam tidak pernah keluar dari mihrab. Dibaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 37. 37. Ada amalan. Maka Rabb-Nya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah.
Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Bapak-bapak bisa menghitung nggak kalau misalnya 1 bulan kebutuhan pokok kita beras, yang udah berkeluarga ya, bisa kan? Bisa kan nih? Ingat ya, bahan pokok ya. Pas sudah jadi beras, ya jangan dijadikan uang, Pak. Beras itu dipotong 2,5 dari beras yang ada. Bapak berikan langsung ke anak yatim. Beras itu nggak kurang, Pak. Gula pokok ya, berapa kebutuhannya. Dan kalau kita nggak mampu, yang ada di pendaringan, orang dulu bilang, atau pendaringan, Pak, pendaringan yang ada jadi di tempat dapur. Jadi bapak buktikan aja pulang besok, di rumah lihat kulkas, ya. Kalau ada susu 4 botol, kurangi 2,5%, lebih bagus, kasihkan ke yatim. Karena nggak mampu. Buktikan besok keajaiban itu. Kalau HP gimana? Belah, Pak. Harganya. Sampai Pak? Itu amalan ini loh. Amalan perbuatannya. Cuma nggak dijelaskan, ada dijelaskan pada asbabun nuzul, nanti dijelaskan ya. Jadi yang jadi itu Bapak keluarkan. Ini nanti dipukul rata aja nih. Bohong sih, gak pada zakat nih. Itu makanya kalau ngeluh, kalau pada rusak, yang duduk aja ngalamin loh. Iya, gue gak pernah dijakatin ya. Beras keluarin, Pak. Keluarin. Walaupun ada hati. Bapak nanti pulang, ibu-ibu aja lihat ya. Keluarkan 2,5 dari isi yang ada. Ibu keluarin. Antar aja. Insya Allah gak kurang ada rezeki, Pak. Kok begitu amalan nanti kan jelaskan. Ambil ayat doanya yang tadi. Kalau nggak ngerti tanya aja Pak Ustadz. Ayat doanya tersembunyi loh. Maryam 37. Ya. Yang ketiga, kekaromahan yang bisa dibuktikan oleh Al-Quran. Itu ada 2 tadi ya. Ashabul Kahfi pernah membahas. Maryam pun pernah membahas. Tapi detailnya nanti di luar manakibat. Yang ketiga, ini ada kisah Amir bermula ketika paman Rasulullah, kisah Amir ya. Paman Rasulullah SAW wafat dan nyawanya terancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya Rasulullah bersembunyi di Gua Sur, ya kan? Dan diberi susu kambing oleh pengembala kambing namanya Amir bin Fuhairah. Tidak hanya pengembala kambing, Amir awalnya hanya budak Abu Bakar. Beliau ini budaknya Abu Bakar. Ya. Yang kemudian mengikuti ajaran Rasulullah. Berkat usahanya selalu memuliakan Nabi, selawatnya banyak, dan sahabat. Amir ditunjuk sebagai salah satu dari 70 sahabat, ya, yang ditugaskan melakukan dakwah kepada Bani Amir bin Najjar. Ya. Nahasnya, sialnya gitu ya, nahas. Amir tewas ditusuk oleh tombak yang dihantamkan oleh Jabar bin Salma orang Najjar. Dalam kematiannya, Amir bin Fuhairah berseru lantang, "Demi Allah, aku menang." Baru udah tembus tuh. "Wahai Jabar bin Salma, aku menang. Demi Allah." Pada momen inilah karomah Amir terjadi. Saat jasad Amir mulai roboh, justru jasadnya langsung kelihatan dengan mata. Orang banyak melihatnya, termasuk Jabar. Ya, jasad ini naik ke langit. Masih demi Allah, saya menang. Orang biasa, hanya sahabat. Naik ke langit, Pak. Jabar si pembunuh menyaksikannya hanya bisa terdiam dan tidak bisa bersuara. Jabar benar-benar mematung menyaksikan
jasad Amir terangkat ke langit karena kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kejadiannya di lokalan. Siapa yang tidak tahu Wali Songo Sunan Gunung Jati? Seorang syekh dari Jawa Barat dengan nama asli Syekh Harif Hidayatullah. Diketahui menguasai 99 bahasa tanpa belajar. Mendengar suara orang dengan bahasa Urdu, dia langsung bisa bahasa Urdu. 99 bahasa dunia, termasuk bahasa daerah. Al-Asmaul Husna itu 99, Pak. Isi bahasa di dunia ini 99. Bahasa yang dikuasai bukan hanya bahasa dunia, melainkan bahasa lokal yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Hanya saya. Berarti bahasa Minang dia tahu. Termasuk bahasa Piaman, logatnya termasuk logat. Tahu dia. Tanpa belajar akademinya nggak ada bahasa itu. Pada masa kejayaannya, Kanjeng Sunan Gunung Jati juga ahli dalam bidang politik. Kita tahu di sejarah. Dan itu tanpa dibohongi. Dalam menyebarkan agama Islam, mengembangkan di wilayah Jawa Barat, yang sentral Pampalosnya di Cirebon atau Cirebon sekarang. Kita tahu itu. Dia dapat meruntuhkan kerajaan induk besar, Pajajaran, mengusir Portugis di Selat Sunda. Memang dibantu oleh Kesultanan Demak. Dan itu valid sejarahnya. Benar. Dalam penyebaran Islam, Kanjeng Sunan dan pendidikan kepada masyarakat, 1 bulan sekali murid-murid Sunan Gunung Jati itu sering datang ke Cirebon pada malam Jumat. Murid-murid Sunan Gunung Jati setiap malam Jumat sampai sekarang datang setiap mendengarkan pengajian. Kegiatan rutin mereka dinamakan Sebah Kliwon. Apa namanya? Kalau di sini bahasa apa? Nama di sana Sebah Kliwon Sata. Hanya mendengarkan taklid, manakiban, taklid, manakiban, taklid seminggu sekali. Kita sebulan sekali loh. Dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati perlu memperluas wilayah kekuasaannya. Dia berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Telaga, hingga kuasa Sunda Kelapa, Jakarta. Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah dalam ilmu kedokteran. Selain ahli mendeteksi penyakit, jangan dikicu kalau corona tahu itu. Benar. Ya. Jago deteksinya, larinya kemana itu, amuba tahu ya. Hanya dengan melihat, entah ilmu apa itu. Ilmu kedokteran yang dimiliki Sunan Gunung Jati untuk Nusantara tidak ada lawannya, Pak. Yang paling populer adalah operasi tanpa bedah. Tanpa kelihatan, hanya diwalikan ke yang lain. Kadang-kala ini diwalikan. Kalau di sini aja keluar. Kisah ini diperkuat ketika sang istri menderita tumor. Pakumwati. Diketahui oleh Sunan Gunung Jati hanya dengan melihat. Ini ada makhluk. Memang kita sama tahu wali Allah kerap identik dengan mereka yang memiliki kelebihan atau karomah kan. Maka disebut wali. Yang dulu bukan wali, Pak. Wali mendem namanya gitu ya. Memang ada terah. Ya. Al-Quran menjelaskan wali Allah adalah orang yang mendekat dan menolong agama Allah. Itu kalau pengen jadi wali. Kedua, orang yang didekati ditolong oleh Allah. Yang pertama, pengen jadi wali, nanti ada bonus karomah. Tapi tidak seluruh wali mendapat bonus. Paham ya? Ya kan? Ya. Ada orang yang tidak mendekati Allah, Allah yang mendekat. Ya, ada kayak gitu. Hakikatnya karomah para wali itu tidak dapat dipelajari. Hakikatnya. Dan tidak mutlak dari dunia. Ya. Betul kan? Bisa aja tukang cendol bisa ngobatin orang ya. Gak bisa ya. Banyak tukang cendol di naik haji kan. Ya.
Jadi jelas karomah wali adalah sebuah pemberian dari Allah kepada hamba-hambanya yang soleh tanpa ia bersusah payah. Berbeda dengan seorang yang menggunakan ilmu hasil dari usahanya, ikhtiarnya, persekutuannya walaupun dengan guru. Yang ditakutkan dengan setan, maka ia akan bersusah payah untuk melakukannya. Setuju? Ya. Al-Quran menjelaskan. Wali Allah dalam ayat-ayatnya dengan penjelasan ini, anu mengharapkan ikhwan semuanya yang hadir, wabil khusus umat Islam seluruhnya di mana saja berada, tidak lagi bingung terkait sosok wali Allah apakah tambah Google. Pedomannya Qurannya, ini wali Allah nih. Sudah jelas di Al-Quran wali Allah itu tandanya begitu. Ali Imran ayat 31, ayat yang tadi turun ini. Dibaca ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gini Wan, mudah-mudahan Allah meridhoi tafsirkan ayat ini ya. Jadi tanda wali itu selalu ngomong gini nih Mbak, kamu jangan banyak cerita, ikutin aja, nggak usah mikir, itu ikutin, jangan bangkang. Sampai Pak, kalau tanda wali itu kan nggak suruh nyebur Pak, taklid, Bang, taklid, walaupun akal kita nggak nerima, Bang, udah kamu ke sana aja ke kiri, suruh ke kiri ke kanan, suruh ke atas ke bawah, ya, kan nggak susah Pak, ya, karena apa? Dia sendiri ingin jadi wali, makanya dia bangkang, ya itu kesusahannya Pak. Lah orang itu menyuruh ke sana kan ada maksud, pasti ada petunjuk kan, nggak bohong itu. Jadi gimana tanda wali itu biasanya dipaksa kita taklid. Sampai Pak? Itu tandanya. Yang kedua dijelaskan lagi sama Allah. Al-Maidah ayat 54 dibaca Ikhwan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna
Fadlullahi yu'tihi man yasha' Wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Ini nggak perlu ditafsirkan, udah jelas ya. Itu karena ada seorang wali. Ya. Yang ketiga di Yunus 6263 membacanya. Alaina awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali Allah itu yang jelas ya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Mau gambung, mau dunia, mau itu santai, biasa saja. Ya. Maka sama bini kalau sudah tanda, jangan santai aja. Ya. Jadi ayat-ayat tadi tiap muslim juga bisa mempelajari ciri-ciri dan karakter seorang wali Allah ya. Ciri-cirinya, sifat ini bisa jadi bahan untuk terus belajar menjadi orang yang lebih baik lah dulu ya. Jangan minta jadi wali Pak. Karakter dalam Al-Quran yang dijelaskan wali Allah adalah kan orang-orang yang itiba. Itiba itu artinya mengikuti. Mengikuti dulu sunnah Rasul, lemah lembut kepada sama mukmin, tegas terhadap orang kafir, ya. Jangan cari kelompok, udah mabok dikelompokin mabok juga kan, ngaco ini, ya. Dikasih tahu, bangkang juga kan, ya. Berjihad di jalan Allah, jihad itu pengertiannya banyak, ya. Tidak takut terhadap celaan si pencela, ya. Dinasihati, mau, ya. Kan susah Pak, ya. Tidak ada rasa takut dan sedih dalam hatinya terhadap segala ketetapan Allah, itu yang paling pokok. Ya, selalu menjaga keimanan, ketakwaan pada Allah. Jadi wali Allah itu tandanya tidak identik dengan mereka yang bisa jalan di air, bisa bedah, enggak identik bro. Itu kurang kan? Woi, ini wali Allah dong, bisa bedah orang, enggak identik. Jangan-jangan wali negari, itu kan? Enggak identik dengan itu. Kita terbang, punya kelebihan lain. Allah itu. Al-Quran itu menjelaskan wali Allah adalah mereka yang selalu berusaha dekat kepada Allah dan menjalankan sunnah Nabi-Nya. Karomah ini tetap ada sampai akhir zaman dan terjadi pada umat ini lebih banyak daripada umat sebelumnya. Makin lebih banyak wali Allah. Ya, tapi saya ini agak tersembunyi ya. Yang demikian itu menunjukkan Allah ridho terhadap kultur jamannya, dikuatkan lagi terhadap hambanya dan sebagai pertolongan dari Allah dalam urusan dunianya, terutama terkait dengan agama. Namun bukan berarti Allah Ta'ala membenci terhadap orang yang tidak tampak karomah, padahal bukan begitu. Jadi kesimpulannya, ya, karomah ini Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepada Allah, yang disebut dengan apakah wali Allah itu memiliki atribut-atribut tertentu? Maknanya ada atribut begini dan begini, bukan begitu. Wali-wali Allah tidak memiliki sesuatu yang membedakan dengan manusia lainnya dari perkara-perkara dohir yang hukumnya mubah, kata pakai pakaian, potongan rambut, kuku, enggak gimbal, enggak kurang, tapi enggak begitu. Bingung tuh. Jadi bingung wali Allah nih ngomong sembarangan, enggak begitu Pak. Biasa aja kelihatan. Dia ahli Quran tanpa populer, ilmu agama, jihad, sama juga berdagang, merajin,
bahkan kadang-kadang petani. Jadi tidak setiap wali itu harus memiliki karomah kan. Nah, bahkan wali Allah yang tidak memiliki karomah bisa jadi lebih utama daripada yang memilikinya. Oleh karena itu, karomah yang terjadi di kalangan para tabi'in pada zaman Nabi itu lebih banyak daripada kalangan sahabat. Banyak tabi'in dulu yang punya karomah daripada sahabat. Padahal para sahabat lebih tinggi derajatnya daripada tabi'in. Jadi mungkin mana banyak orang yang punya karomah. Bahkan karomahnya dari setan. Mulai ada para raja. Jadi itulah yang perlu disampaikan penjelasan untuk amalan. Jadi memang ikhtiarnya unik Pak. Ikhtiarnya kemarin jadi orang soleh dulu. Tapi biasa saja. Ya, jangan pikir tahajud. Walaupun tahajud baik, hati-hati dengannya. Tahajud itu kan kita rindu kepada Allah. Ya, karena amalan-amalan di luar itu ada. Kalau pengen kaya doa, ya kan? Tidak itu, itu tahajud itu lebih tinggi pada bertemu kepada Allah, Pak. Jadi itulah dia doa sama dulu sekarang tempat proses. Ibadah Allah, sholatullah ala syafi syalamullah syalamullah bimuhidini kolisna minal balwali ya Allah ibadallah rijalallah akhir sunnah liadilah wa kunu maulana lillah sanakto biwadillah wa yaqtab wa yanjab wa yasadat wa yahbab wa yahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw wa nusuru illah wa fi amri qasadnakum wa syudu adnakum lillah wa fi amri qasadnakum wa syudu adnakum lillah asyatatil bisyarati wa syafi wa kunalillah bikashfil hajji an aini wa rabbi baini wa tamsil kaifa wal aini binuril wajhil ya Allah sholatullah maulana ala mambi hudayana hudayana wa mambil haqi allana syafi'il qalqi indallah alal kafi sholatullah alal syafi salamullah bimuhidin nikolisna minal bawai ya Allah. Wahai hamba Allah, wahai wali Allah, tolonglah kami karena Allah, bantulah kami karena Allah. Semoga tercapai hajat ikhwan di sini karena anugerah Allah. Wahai para wali kutub, wahai para wali yang dermawan, wahai para syahid, habaib keturunan Rasulullah, wahai para wali yang memiliki akal sempurna, engkau adalah penolong penyantun, datanglah kembali, tolonglah karena Allah. Dengan wasilah perantara engkau kami mohon, dengan wasilah engkau kami mohon, dengan mengharapkan doamu kami dekat dengan Allah. Dengan maksud perantara engkau lah, wasilah engkau lah untuk mencapai urusan kami. Karenanya kokohkanlah tujuan kami karena Allah. Wahai Rabb kami, wahai Allah, dengan perantaraan tuan-tuan yang menjadi wali, kokohkanlah petunjukmu kepada kami. Semoga lekas datang kebahagiaan kami. Semoga waktu kami bersih untuk beribadah karena Allah. Dengan terbukanya tirai, kasyaf penutup dari mata kami, hilangkan penghalang antara kami dengan Allah. Terhapuslah keraguan bagaimana Allah dan di mana Allah dengan cahaya zat-Nya Engkau ya Allah. Wahai Rabb kami, semoga kesejahteraan Allah dilimpahkan kepada orang-orang yang datang membawa petunjuk kepada kami, yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan Islam sebagai agama kami, memberikan syafaat kepada para makhluk di sisi Allah. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyikal Mustafa wa bi asma'i waliyaka Abdul Qadir
multaba tahir qulubana min kulli wasfi yubilina musyahadatika wa mahabadatika wa mitna ala sunati wa jamaati ya syaririha sudurana wa yasiriha bimahabatihil muhtadina bihadina wa suratihi wa kafabiha ala sunati wa la tabrina wa la salatihi wa surana bi mujaratihi wa tabihi wa muajadina wa asyaihis sadikina wa ashabihina ya bina arhamar rahimin walau alam bisyara adamullah wa ya'akum Faiduan dong, mudah-mudahan berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.